Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prilia Puspa dari kelas 11 RPL 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang munculnya pembaruan Islam dari 1800 Masehi sampai seterusnya. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah Islam menjadi 3 garis besar. Yang pertama, periode abad klasik dari 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode abad pertengahan dari 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang terakhir, periode abad modern 1800 Masehi sampai sekarang. Ciri-ciri periode pembaruan Islam. Yang pertama, periode klasik, yaitu menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Yang kedua, periode pertengahan, menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Yang terakhir, periode modern, menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan pengecualian wilayah yang penduduknya non-muslim. Menurut Muhaimin, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan ilmu sains. Yang terakhir, ulama yang berdiri sendiri. Pada periode pertengahan, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Yang pertama, ulama kurang berani melakukan ijtihad. Para ulama menganggap penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Yang ketiga, ulama menerima karya-karya yang dihasilkan oleh ulama di zaman klasik. Yang terakhir, banyak ulama tidak lagi berdiri sendiri atau bisa disebut bergantung kepada penguasa. Produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan produktivitas keilmuan di abad klasik. Umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, sedangkan Eropa menikmati kemajuan yang pesat di bidang sains, ekonomi, politik, militer, dan juga yang lainnya. Pada periode abad modern ke 1900 Masehi, mulailah muncul kesadaran umat Islam ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Awalnya, Eropa lah yang mengalami kemunduran, serta pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman klasik 950 Masehi sampai 1250 Masehi. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya yang pertama, negara Turki Utsmani yang dieluk-elukan umat pada pengunjung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Yang terakhir, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Dalam kondisi keterpurukan seperti itu, membuat para ulama sadar atas derita kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan dengan kemajuan Eropa. Pada abad modern, para ulama muncul dengan gagasan-gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam dengan mengejar kemajuan Barat. Tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern. Pembaruan dari India. Yang pertama Syekh Waliullah, yang kedua Said Ahmad Khan, yang terakhir Muhammad Iqbal. Pembaruan dari Mesir. Yang pertama Muhammad Ali Pasha, yang kedua Rifa'ah Baisawi Rafi'at Al-Tahtawi, yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat Muhammad Abduh, yang terakhir Muhammad Rashid Ridho. Yang terakhir pembaruan dari Turki, yang pertama Sultan Mahmud, dan yang terakhir Namik Kemal. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.